15 Ansel, orang. hanya 15 orang yang mengirimkan tugas. Ya, Bapak lihat nih. Karena Bapak datanya ada di sini nih, di Pak Guru. Oke. Terlihat nggak? Terlihat. Clear. Terlihat. Apa yang kamu lihat sekarang? Lihat. Siswa-siswa. Hah? Apa yang kamu lihat sekarang? Tampilan layar. Bentar, kalau begitu ini dulu. Ulang lagi, share screen biar kamu bisa lihat semua. Oke. Pas share screen lagi nih. Sudah 16 orang ya yang hadir. Sekarang apa yang kamu lihat, anak-anakku? Apa sekarang yang kamu lihat, nak? Classroom. Kantung tugas tema 9, tema 1 PB6. Oke, tepat sekali. Berarti bagus, sudah terlihat ya. Ini adalah tugas yang kemarin anak-anakku sayangku, cintaku. Ini anak-anak tugas yang kemarin. Yang mengirimkan itu hanya 15, tune in. Nah, tune in itu yang mengirimkan. Ya, berarti yang mengirimkan hanya 15 orang. Ya, yang lainnya tidak mengirimkan. Dari 34 berarti ada 21. Nah, ada 9 yang mengirimkan. Siapa saja yang sudah mengirimkan, ini datanya yang sudah mengirimkan, silahkan kamu lihat nih. Yang pertama, Zakira sudah mengirim. Yasmin sudah, Zulfahri sudah, Sandi, terus Fahjia, Syafira, Gimbaran, Neisila, Andin, Putri, Lukman, Adrian, Raja, terus Rainaldi, Rain. Itu saja yang mengirimkan. Bapak maaf masih Ya, missing. aku udah apa? Bapak Lutfi udah tapi lupa pencet serahkan. Belum diserahkan. Iya Bapak, belum kepencet. Coba. Nah, silakan pencet serahkannya karena di sininya masih missing. Missing ini belum diserahkan. Ada missing di sini belum diserahkan. Fahjia belum diserahkan, missing. Tinzandika masih missing, belum diserahkan. Fauzia Alia belum diserahkan. Klik serahkan, nak, supaya bisa terdetek di sini. Ejio juga tidak diserahkan. Ini banyak yang missing. Gimanain? Raja bukan barusan? Gio tadi Pak, Ya. Gio Pak. Raja. Oke, mana coba Raja? Al ya barusan ya? Al. Ya Pak. Bagas ya. Yang baik. Al ya. Al sudah ngirim belum? Bapak Lutfi sudah pencet serahkan. Tugas yang kemarin? Bentar. Lutfia sudah pencet serahkan. Nah, kalau sudah dipencet serahkan langsung ke sini masuk. Namanya tune in labs ya. Tune in lab. Jadi sudah tune in. Kalau ini Fahjia belum mengirimkan. Noval. Al belum mengirimkan nih Al. Sudah ngirimin belum? Di sini tercatatnya belum ngirim. Bentar Pak. Di sini Jo.
Coba dicek lagi. Sudah dikirim, disubmit belum? Dicek dulu ya. Khawatirnya kamu belum submit. Nadine juga, Adlina belum. Fabian juga belum kirim. Arfan belum kirim, Haikal, Sailah Nur Latifah, Mulki juga belum kirim. Yeni Rahmawati siapa nih? Belum kirim. Ojil juga belum kirim. Al-Al, silakan yang barusan Bapak sebutkan, silakan di itu. Masuk. Bapak kirim apa? Ejio, yuk. Bapak kirim apa? Al-Al, Ya. tugas yang kemarin udah dikirim belum yang kemarin? Ejio, Al-Al, Belum tugas yang difotoin, kemarin sudah Pak. dikirim belum? Belum diupload. Belum difotoin. Yang tugas tema. Iya, Pak. Ejio, tugas temanya udah dikirim belum? Udah. Ejio dulu ya. Ejio, tugas temanya udah dikirim? Udah. Kalau Ejio sudah kirim, Ejio kirimnya ke kantung tugas apa? Kantung tugas Ramadan atau kantung tugas tema 9? Coba sama Ejio dicek lagi, takutnya salah masuk. Harusnya Ejio kirimnya ke kantung tugas tema 9 ya. Oh iya ya benar. Nah, ke tema 9. Salah masuk ya? Ya salah. Yuk. Ya salah masuk. Ejio kirimnya ke kantung tugas apa? Ya Oh, salah masuk. Kalau salah masuk berarti Ejio di itu lagi ya, dikirimin lagi aja ke kantung tugas tema 9 ya, subtema 1 pembelajaran 6. Oh iya ya. Oke? Ya. Bisa yo ya. Nah, sekarang Al. Halo Al. Al. Iya, Pak. Halo Al. Ya. Bapak mau tanya, Al kemarin tugas temanya dikirimkan? Belum diupload, Pak. Udah diupload ke Classroom belum? Belum. Belum. Kalau belum, coba sekarang diupload. Nah, hari ini terakhir ya, silakan diupload. Yang belum, Ya, tadi Pak, banyak ya. yang belum, silakan segera diupload. Ya. Ya, Pak. Oke, siapa lagi tadi? Bagas, ada Bagas? Bagas ada nggak sekarang Bagas? Bagas? Halo Gas, ada Gas? Udah. Bagas nggak ada. Ejio sudah kirim? Pak, ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Coba Bapak cek. Ya, oke. Mantap. Nah, kalau masuk, yo ada keterangan di sini di Pak Gurunya, tune in late ya. Meskipun kamu telat, tapi kamu sudah tune in, tidak apa-apa. Pak Guru akan nilai juga kalau misalnya kamu, yang penting kamu kirim lah ya. Kemudian Adlina ada nggak Adlina? Adlina. Adlina, ada nggak Adlina? Tidak ada. Adlina, Fabian. Halo Fabian. Ya, Pak. Sehat Yan? Ya. Ya, Fabian sudah kirim belum tugas yang kemarin? Lupa. Tema 6, tema 9. Itu apa belum dipotoin? Kenapa? Lupa kemarin.
Belum difotoin. Ya, segera dipoto hari ini terakhir ya. Oh ya. Ya, hari ini terakhir ya, Nak ya. Ya. Ya, jangan lupa lagi. Pak Jia. Ya. Pak Jia. Halo Pak Jia. Pak Jia. Tuh, Pak Jia dipanggil enggak ada. Pak Jia. Wajahnya keluar, Pak. Halo Pak Jia. Wajah tadi Keluar, keluar. Pak. Arfan, ada Arfan? Ada Pak. Arfan, ada Arfan? Salah kirim. Arfan. Kemarin salah kirim, Pak. Belum belum dikirim hari ini ya, segera ya, ditunggu. Ya, Pak, ini lagi dikirim. Haikal, ya? Dikirim lagi. Oke, silakan dikirimkan ya. Ya. Saila ada Saila? Yeni Rahmawati siapa nih? Ozil Saila, ada Pak. Ozil? Ahmad Rahman, Rizky, Dias Tiadi ada Rizky Dias? Naufal ada Naufal? Naufal. Pinzandi. Nggak ada. Putri. Ada Putri. Bot sudah masuk Putri. Nah, masih ngelek-ngelek nih Putri. Bot masuk Bot. Sudah belum? Ya. Bapak yang lain silakan nanti yang lain silakan di itu ya. Diisi. Yang lain yang belum ngirim silakan dikirim ya. Putri, Pak, ngirimin apa? Soal itu ketinggalan. Apa teh? Ketinggalan virtualnya. Mulki, Pak. halo? Ada, Pak. Bapak. Yang tema 9. Ngirim tugas 9 yang kemarin. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Udah, Pak. Salah kirim kemarin. Salah kirim. Kalau salah kirim nanti dikirim lagi ke yang ini ya. Kantung tugas tema 9 ya. Subtema 1 pembelajaran 6. Putri, halo Put. Ya. Dengar Pak Guru Put. Halo. Halo. Yang kemarin Putri belum kirim tugas yang kemarin ya? Yang mana? Put. Yang tema 9 nah, yang tema 9 PB pembelajaran 6. Tema 9 subtema 1 pembelajaran 6 yang kemarin. Udah. Belum dikirim sama Putri. Mungkin Putri salah kirim, salah masuknya ke kantong Ramadan, kegiatan Ramadan. Tolong jangan salah kirim ya, kirimnya ke kantong tugas tema 9, subtema 1, pembelajaran 6 ya. Oke, silakan nanti yang lain supaya menyesuaikan dengan segera ya, supaya Bapak bisa langsung memberikan penilaian. Oke. Anak, selanjutnya sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema tema 1 maaf. Tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-1. Ya, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu materinya, ya.
Silahkan kalian semuanya untuk menyimak dengan sebaik-baiknya supaya kamu nanti bisa melaksanakan tugas yang oleh Pak. Nah, tapi dalam mengirimkan tugas nanti jangan sampai kamu salah kantong tugas ya. Nah, ini banyak yang salah. Kalau tugasnya tema, berarti masuknya, kirimnya ke kantong tugas tema. Kalau aktivitas Ramadan, kirimnya aktivitas Ramadan. Ya, bisa dipahami semuanya. Baik anak-anak sekalian, materi pendalaman materi tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, benda-benda di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan 2 muatan pelajaran. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, KD 3.4, dan muatan IPA. Ya. Nanti kita akan belajar benda dalam kegiatan ekonomi. Benda dalam kegiatan ekonomi, subtema 2. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang iklan dalam media elektronik. Ya. Media elektronik, apa itu iklan media elektronik? Ya, iklan media elektronik itu adalah iklan yang ditayangkan dalam media elektronik. Ya, media elektronik itu contohnya seperti apa? Contoh media elektronik, televisi, radio, internet, dan lain-lain. Itu adalah media elektronik. Ya. Jadi kalau ada iklan di radio, itu berarti iklannya jenis elektronik ya, pada media elektronik. Kalau ada iklan pada TV, televisi, berarti itu termasuknya iklan ya elektronik juga. Ya. Kalau kemarin kita belajarnya subtema 1, itu kita belajar iklan pada media cetak, ya kan? Pada koran, majalah, dan lain sebagainya. Itu subtema 1. Kalau sekarang kita belajar tentang iklan yang ditampilkan, yang ditayangkan pada media elektronik. Ya. Nah, media elektronik itu berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain televisi, radio, internet. Kalau televisi dan radio mungkin kamu lebih familiar ya. Iklan di televisi banyak tuh, ada iklan minuman, ada iklan makanan, dan lain sebagainya. Banyak tuh kan di televisi dan radio. Ya, fungsinya iklan itu untuk apa? Fungsinya iklan itu untuk menarik, mempengaruhi orang lain supaya asalnya tidak mau membeli jadi beli, asalnya tidak kenal menjadi kenal, gitu ya. Akhirnya dia membeli produknya, menawarkan produknya, gitu ya. Itulah fungsinya iklan itu, untuk mempengaruhi orang lain supaya tertarik pada produk yang diberikannya atau yang dijualnya, gitu ya. Nah, ada lagi media elektronik dalam internet. Dalam internet misalnya media di web, di website, ya kan, atau di di Facebook misalkan, dan lain sebagainya. Sekarang kan suka banyak iklan tuh. Kamu buka Facebook, kemudian nonton video di Facebook, tiba-tiba pas tengah-tengah itu berhenti tuh video. Berhenti, kemudian tayang. Ada juga di web, ketika kamu membuka web, tiba-tiba membaca artikel di sebuah web, misalnya di tengah-tengahnya itu ada gambar, ya, ada banner tengah-tengahnya yang menerangkan tentang iklan tersebut, iklan sebuah produk, itu juga termasuk iklan, ya. Nah, anak-anak sekalian, iklan dengan media televisi, ya, televisi advertising, biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Jadi kalau dalam televisi biasanya teksnya itu bergerak. Tiba lagi minum, gitu, langsung datang ada kata-kata juice, enaknya, gitu kan. Nah, walaupun dia tidak ngomong, begitu dia minum langsung di sini kayak ada kalimatnya itu langsung hidup gitu, dar, gitu kan. Nah, seperti itulah yang di televisi. Iklan media radio, ya, radio advertising,
berupa iklan suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Kalau dalam bentuk radio, medianya media radio, iklannya biasanya hanya berbentuk suara saja. Jadi suara yang disampaikan, narasi, prolog gitu kan. Nah, kita hanya mendengarkan. Kekuatan berbicaranya tersebut, kalau iklan radio, yang menjadi kekuatan itu adalah kekuatan narasi, berbicara, menyampaikan, supaya orang bisa tertarik. Itu yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, iklan dengan media internet, online advertising. Biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Ada juga media papan reklame elektronik. Papan reklame elektronik, ada papan yang kayak TV itu kan, kalau misalnya di bundaran atau di lampu merah biasanya ada semacam layar kayak televisi, di situ ada tampilan iklan, ada iklan iklan apa gitu. Pernah mungkin kamu pasti pernah melihat reklame elektronik. Itu termasuknya juga iklan pada media papan reklame elektronik, gitu ya. Jadi termasuk juga dalam kategori iklan elektronik, ya, elektronik gitu. Jadi ada televisi, ada radio, ada iklan di internet, dan papan reklame elektronik gitu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang muatan IPA, zat-zat penyusun dalam minuman ya. Kalian pasti pernah meminum minuman. Pernah minum aqua? Pasti kalian pernah minum aqua. Kalau apalagi diminumnya jam 12 sekarang, seger kan aqua. Ada lagi misalnya minuman marjan, ya kan? Pasti kamu pernah merasakan minuman marjan, sedapnya tuh marjan, atau es krim misalnya, atau jus misalnya, ya. Nah, pasti kalian pernah. Atau misalnya minum kopi misalnya, pernah pasti ada yang minum kopi. Campuran dibedakan menjadi dua, ya. Zat penyusun dalam minuman. Zat penyusun dalam minuman itu berbeda-beda, nah. Yang pertama, Bapak jelaskan, misalnya kamu membeli aqua, air mineral akan aqua, atau misalnya Fitjet, atau misalnya Le Mineral, dan lain sebagainya. Yang penting air mineral kemasan. Air mineral kemasan itu masuknya dalam zat apa? Ya, materi apa itu? Zat yang terkandung dalam air mineral itu termasuk zat tunggal satu. Kenapa disebut zat tunggal air mineral itu? Karena kandungan zatnya itu hanya satu, yaitu air saja, gitu ya, air saja. Nanti kalau di SMA, di SMP, SMA kamu akan mempelajari air itu terdiri dari H2O, gitu ya. Tapi sekarang kita tidak belajar tentang itu, ya. Jadi air itu termasuk air mineral, jangan cuma air mineral itu termasuk zat tunggal. Kenapa? Karena dia disusun oleh satu zat saja, yaitu air. Ya. Nah, berbeda lagi ketika kamu misalkan mengambil teh botol. Pernah kamu lihat teh botol? Tentu kamu pernah melihat teh botol, pernah minum teh botol. Teh botol juga sama air, ya. Tapi air tersebut berubah sekarang. Ada manis-manisnya rasanya, ada wangi-wangi tehnya, ya kan? Maka teh botol tersebut disusun oleh bukan zat tunggal lagi sekarang. Bukan zat tunggal lagi, tapi menjadi zat campuran. Botol termasuk zat campuran. Kenapa disebut campuran? Karena teh botol ini disusun oleh satu oleh air, kemudian yang kedua oleh gula, ya kan, sehingga jadi manis. Yang ketiga disusun juga oleh teh, ya, oleh tehnya. Jadi ada 3 penyusun dari teh botol ini, sehingga dikatakan teh botol ini disebut campuran, zat campuran, gitu ya. Nah, sementara zat campuran sendiri dibagi 2, ada campuran heterogen, ada campuran homogen, ya. Gitu. Kalau campuran homogen itu yang kan larutannya itu larut tidak terlihat, semuanya larut secara sempurna, seperti teh botol. Teh botol itu termasuk larutan campuran homogen, ya, homogen karena larut secara sempurna,
ya, larut secara sempurna disebut homogen. Contohnya apa? Teh botol, ya. Kemudian apa lagi? Misalnya air garam, ya kan? Air gula, teh manis, dan seterusnya. Banyak yang tercampur secara sempurna. Tidak terlihat lagi mana tehnya, mana gulanya, mana airnya. Tidak. Jadi sudah tercampur sama-sama. Kalau campuran heterogen, campuran zatnya itu tidak sempurna. Ya, contoh apa? Air. Pasir dimasukkan ke dalam air. Ya, jadi air pasir. Pasir dengan airnya tetap bisa dibedakan. Ya kan? Masih bisa terlihat. Kemudian apa lagi? Kopi. Jika kamu menyeduh sebuah kopi, ya masih ada yang ngambang kopinya. Berarti campuran tersebut belum sempurna, masih disebut heterogen karena belum sempurna larutannya. Ya, itulah air kopi. Air kopi termasuk campuran heterogen. Kenapa? Karena dicampurnya belum sempurna, tidak larut sempurna, ya, sehingga disebut campuran heterogen. Ya, dan air minum isi ulang, ya, air minum isi ulang itu sebenarnya zat tunggal. Air kelapa juga seperti air kelapa itu adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Jadi zat tunggal adalah terdiri dari materinya sejenis, hanya itu saja, nggak ada campuran lain-lain gitu. Itulah namanya zat tunggal, senyawa. Unsurnya apa? Unsur lain melalui reaksi kimia. Air, ya, dapat di H2O dapat menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Gitu. Pak, Ya. Bapak, ini kok yang Nah, inilah nilai materi kita kesempatan hari ini. Bapak, tolong jelasin lagi. HP-nya mati terus, soalnya Oke. ini nggak tahu kenapa. Mama akunya juga gak ada, jadi aku sendirian di rumah. Oh ya, nanti lihat di rekamannya aja ya, Nah ya. Iya, Pak. Nanti di rekamannya ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh Iya, Pak. tanyakan. Kita sudah menyematkan sesuatu biasa seperti biasa, link ke Google Drive Pak Guru, ya. Ke Ya. Google, ke blog Pak Guru sudah disematkan. Belum tahu. Dibuka ya, linknya dibuka. Di sini kalian Bapak sudah tampilkan di Bapak semat di blog. Yang pertama, file panduan belajar. Jadi kalau kamu mau lihat panduan belajarnya, tinggal klik saja. Kemudian slide PPT-nya kamu tinggal lihat. Kemudian di sini ada video pembelajarannya, Bapak sudah sematkan di sini. Kamu tinggal nonton saja. Oke, tapi sebelumnya kamu baca dulu nih di sini. Ada beberapa informasi, ada langkah-langkahnya. Anak-anak hebat, kali ini Pak Guru akan share panduan belajar kelas 5, tema 9, subtema 2, bla bla bla, dan seterusnya. Kamu baca. Ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran kali ini. Langkah-langkahnya apa? Bapak sudah sampaikan di sini, ya. Langkah-langkahnya sudah Bapak sebutkan. Silakan kalian nanti tinggal menyesuaikan, membaca, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa saja tugasnya? Tugasnya anak-anak sekalian, Bapak akan bahas di panduan belajarnya. Yang pertama, baca, pahami bacaan pada teks halaman 54 di buku temanya. Kemudian, apa yang terjadi pada Lani? Nah, di buku temanya, ya, di buku tema siswa, nah ini, kamu silakan dibuka halaman
54 ya, halaman 54 yang ini. Ini di sini seorang itu iklan sirup, ya. Bulan puasa iklan ini menampilkan iklan sebuah sirup. Ya. Kemudian si Lani ini merasa karena melihat sirup tersebut, akhirnya si Lani tertarik dengan sirup tersebut. Iklannya bagus, ya, iklannya menarik. Si Lani yang menonton iklan tersebut menjadi tarik. Kata Lani, aduh saya mau bikin es sirup nih, kayaknya enak nih. Akhirnya dia mintalah kepada ibunya untuk membeli sirup tersebut. Setelah dibelikan oleh ibunya tersebut, kemudian Lani membuat namanya sirup, es sirup tersebut, dibuat oleh Lani sendiri. Ya. Nah, itu sirup tersebut, si Lani membuat sirup tersebut awal mulanya dari iklan yang ditampilkan di televisi, ya. Iklan di televisi itu termasuk media elektronik, berarti iklan sirup tersebut termasuk iklan elektronik, ya kan? Nah, seperti itu. Iklan tersebut sudah berhasil mempengaruhi Lani yang awalnya tidak tahu, tidak suka. Setelah melihat iklan tersebut, akhirnya Lani ingin, mau, ya. Artinya Lani bisa dipengaruhi, sudah bisa dipengaruhi oleh iklan tersebut, ya. Nanti kalian tinggal baca di sini, ya, perintahnya. Kamu baca iklan, ada yang iklan dari internet dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ada ayo mengamati, ya. Ayo mengamati, kamu halaman 57 sampai 58 di nomor 4 ini, ya. Kamu baca dulu di sini perintahnya, ya. Kamu tentu penasaran bagaimana iklan dibuat, ya, dan bagaimana menyimpulkan maksud dari sebuah iklan. Oleh karena itu, mari kita amati 3 contoh iklan dari media radio, TV, dan internet. Kemudian jika kamu memilih iklan pada media radio atau TV, kamu cantumkan buat naskah iklannya. Gunakan format berikut. Nah, anak-anakku sekalian, nanti kamu amati. Yang pertama kamu pelajari dulu yang ini, ya. Ini dibaca, dipahami. Iklan radio, ya. Iklan radio dipahami, ini iklan pada TV, ya, iklan televisi kamu baca dan pahami, iklan internet juga kamu baca dan pahami. Kemudian kita amati nih, kita mengamati apa yang kamu amati. Yang kamu amati iklan yang ada di sini, ya. Ini iklan pewangi ruangan, diiklankan melalui radio, ya. Kamu baca di sini perintahnya, kamu hanya mengamati saja. Ya, di sini kamu hanya mengamati saja. Amati iklan pewangi, efek suara. Ini ada suara lalat. Jadi mungkin pas pelaksanaannya ada lalat, ngeng, suara lalat. Kemudian anak perempuan, mama kamar adik banyak lalat, gitu ya. Berteriak anaknya. Kemudian mamahnya bercerita, wah mungkin karena bau tak sedap deh, katanya gitu. Iya mak, tolong hilangkan bau tak sedapnya. Tenang deh, kata mamahnya. Mama punya antinya. Jung, semua nyamuknya disemprot, suara semprotan nyamuk, wos, disemprot. Kemudian, wah wangi sekali, kata anaknya. Jelas dong, kan mama pakai segar wangi. Nah, segar wangi ini produknya adalah segar wangi, gitu ya. Dan seterusnya. Itu iklan pada radio. Nah, kamu boleh dong mempraktekannya, boleh dipraktekan, ya. Kamu praktekkan dengan ibu-ibunya, yang menjadi ibunya, kamu menjadi anaknya, ya. Boleh mempraktekkan iklan. Kemudian paparan iklan melalui televisi. Nah, ini iklannya, ya, televisi, dan ini melalui internet. Kamu perhatikan, amati saja, ya, amati. Nah, kemudian kita berlatih nih. Kalau sudah mengamati iklan tadi di radio, televisi, dan internet, sekarang kita berlatih. Apa yang akan kamu latih? Yang kamu berlatih tentang apa? Ya, kamu di sini memilih salah satu iklan. Boleh yang ada di radio, boleh iklan yang ada dari televisi, boleh iklan melalui media internet. Pilih salah satunya saja, ya. Pak, saya mau tiga-tiganya. Boleh kalau mau tiga-tiganya juga, ya.
Kalau tidak mampu tiga-tiganya, salah satu saja. Pilih iklan dari media radio kah, atau iklan televisi, atau iklan internet. Nah, setelah kamu tahu, setelah ketemu ya iklan di medianya, kemudian kamu identifikasi, amati ya merek yang diiklankannya apa, ya. Kemudian media yang digunakannya apa, media radio atau televisi. Waktunya berapa detik iklannya, gitu ya. Kemudian iklannya, di sini iklan. Nah, iklan ini kamu isi dengan narasi iklannya. Dinarasikannya seperti apa? Contoh seperti tadi yang di radio ada narasinya, ya. Ada apa namanya, kata-katanya gitu ya, ada dialognya. Di sini dituliskan ya iklannya. Dialognya seperti apa kamu tuliskan. Kemudian kesimpulan isi iklan, kamu simpulkan. Simpulannya apa? Iklan tersebut berisi tentang ini, fungsinya untuk mengajak orang supaya ini dan seterusnya ya. Kamu simpulkan di sini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kamu silakan amati di sini kita belajar tentang zat tadi, zat tunggal dan zat campuran ya. Di sini sudah dicontohkan air kopi, dan di sini juga ada bacaannya ya, ada bacaannya tentang zat tunggal. Nah, zat tunggal itu ada beberapa nih ya, ada materi sini. Yang pertama materi ya, materi itu adalah objek atau segala sesuatu, ini materi ya. Kemudian materi itu dibagi dua, ada zat tunggal dan zat campuran. Jadi ada materi ya, materi itu benda di sekeliling kita, apapun itu namanya materi atau benda ya. Nah, materi itu dibagi dua. Yang pertama zat tunggal. Nah, ini zat tunggal ya, zat tunggal. Yang kedua zat campuran. Nih, yang ini ya, campuran. Zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal dibagi dua juga nih ya, dibagi dua. Yang pertama ada unsur, yang kedua ada senyawa. Ada dua jenis ya, ada unsur, ada senyawa. Unsur contohnya apa? Contohnya unsur itu logam, perak, besi, emas, platina, dan senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa itu yang dibentuk dari beberapa unsur, contohnya garam, air, gula, dan seterusnya ya. Kemudian zat campuran juga dibagi dua nih Nak ya, dibagi dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Contohnya di sini sudah dilampirkan. Nah, tugas yang keduanya kamu mengisi bagan ini ya, mengisi bagan ini bagannya kamu isi ya. Isinya dengan cara apa? Nih, perhatikan, Bapak kasih tahu nih cara mengisinya. Kotak yang depan ini, kotak ini kamu isi dengan materi. Tulis saja nama materi gitu ya. Materi di sini ditulisnya ya. Misalnya di sini kamu isi dengan kata materi ya. Tulis saja materi di sini ya. Oke. Kemudian materi ini bagi menjadi dua. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Ya berarti yang atas zat tunggal, yang bawah zat campuran. Nah, zat campuran ini dibagi dua tadi. Zat campuran itu ada unsur, ada senyawa. Tuliskan di sini. Ya, ada unsur dan senyawa. Kemudian yang kedua yang di bawah tadi apa? Zat campuran. Zat campuran juga dibagi dua. Ada campuran homogen, yang ini, ada campuran heterogen ya. Nah, kotak terakhir ini diisi tadi unsur itu contohnya apa ya? Contohnya apa dari unsur? Tadi kan kotak ini unsur. Di sini contohnya apa unsur itu ya? Nah, kotak ini kan tadi senyawa. Contoh dari senyawa itu apa? Tuliskan contohnya di sini ya. Di sini contoh senyawanya. Nah, ini kan kotaknya tadi homogen, kotak homogen. Contoh dari homogen itu apa saja? Gitu ya. Yang ini tadi heterogen, contohnya di heterogen itu apa? Tuliskan di sini ya. Sangat mudah sekali ya. Oke, terus yang terakhir.
Yang terakhir, kamu melakukan percobaan. Percobaan tentang apa? Percobaan menguji campuran heterogen. Benar betulkah? Seperti apakah bentuknya campuran heterogen ini? Ya, kamu lakukan uji coba pada halaman 64 ya. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Silakan kalian tinggal mengikuti ya. Ikuti langkah-langkahnya. Setelah ikuti, baru kamu membuat laporan hasil percobaannya. Nah, kamu menjadi peneliti dulu deh, ya kan? Dari peneliti dulu melakukan uji coba seperti di laboratorium ya. Kamu buat laboratorium di rumah sendiri, ya rumahnya dijadikan laboratorium dulu sebentar, tempat penelitian. Kamu meneliti, membuktikan campuran heterogen seperti apa. Nah, setelah selesai uji cobanya, percobaannya setelah selesai, kamu isi format ini ya. Anggota kelompok ini nggak usah berkelompok. Kalau kamu dekat dengan teman, kamu boleh ini dilakukan secara berkelompok ya. Kalau ada teman-teman boleh dilakukan secara kelompok. Kalau tidak ada teman, jauh ke teman, kamu boleh melaksanakannya sendiri ya, nah ya. Nah, kamu tinggal isi di sini percobaan yang dilakukannya apa? Percobaan yang dilakukan adalah untuk membuktikan campuran heterogen. Berarti di sini ya, kamu tinggal tulis saja membuktikan campuran heterogen gitu ya. Nah, kemudian alat dan bahan percobaannya, alat dan bahannya tadi di atas sudah ada ya, di langkah-langkah sudah ada. Kamu tinggal pindahkan saja ke sini. Kemudian hasil percobaan, hasilnya bagaimana? Perbedaan antara larutan gula dan larutan kopi. Sifat larutan gula, sifat larut akan di dalam kopi itu ada larutan gula, ada larutan kopi, ya. Sifat larutan gula itu disebutnya sifat larutan apa? Heterogenkah atau homogen? Gitu ya. Gula itu larutnya sempurna atau tidak? Kalau sempurna berarti masuk larutan homogen. Kalau tidak sempurna berarti larutan heterogen. Nah, sifat larutan gula masuknya larutan apa? Ya kan? Kemudian yang B, larutan kopi. Larutan kopi sifatnya apa? Heterogen atau homogen? Alasannya apa? Misalnya, larutan kopi itu bersifat larutan heterogen karena kopi tidak larut secara sempurna setelah saya aduk gitu ya. Nah, kemudian sifat larutan gula adalah bersifat larutan homogen. Alasannya karena gula larut secara sempurna di dalam air, gitu ya, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana gula, mana air, gitu ya. Kemudian seperti halnya kamu seorang direktur, ya, kamu berpresentasi ke orang tua boleh, di depan teman-teman boleh, kemudian direkam, ya. Direkam, kamu presentasikan, direkam di video. Videonya nanti boleh diedit, bagus-bagus ya, boleh ya. Kalaupun tidak pun tidak apa-apa ya. Tidak diedit pun tidak apa-apa. Nanti diupload ke Classroom. Nah, itu saja barangkali anak-anak materi kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Bapak stop share screen-nya. Silakan, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada, Halo, Bapak. ada? Tidak ada? Tidak ada. Sudah paham ya? Oke, tidak ada ya? Oke, Ya, kalau tidak ada, selamat belajar semuanya. Jangan lupa nanti tugasnya di-upload, dikirimnya ke kantong tugas tema 9, tema 2, pembelajaran 1. Jangan salah kirim ya. Oke, Ya. nanti Bapak update siapa yang sudah mengirimkan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Weh. Uh.